Hallelujah. Welcome to our program once again this morning. Haleluya, selamat pagi saudara sekalian, selamat siang. Yaitu selamat bertemu kembali dalam program kami pada hari ini. Well, we were a little bit delayed because I was drinking my coffee. Yaitu sedikit keterlambatan karena yaitu Okay. So sorry about that, but anyway, I pray that your days are exciting. Tapi yaitu saya berdoa yaitu ini adalah hari yang indah bagi saudara sekalian semuanya. And I pray that you will be fruitful in all that you do. Dan saya berdoa biarlah saudara berhasil di dalam segala sesuatu apa yang saudara lakukan. And so this morning let us pray and let us begin to get into the Word of God. Dan mari kita sama-sama berdoa. Father, we thank you once again for your goodness and your wisdom and your understanding that comes to your people. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, pengertian dan perwahyuan yang Kau berikan pada seluruh umat-Mu. I pray, Father God, that your anointing will come upon your servants and every word that proceed out of our mouth may it be only of you, Lord. Dan saya berdoa Tuhan, biarlah urapan-Mu Tuhan di atas hamba-hamba-Mu dan setiap kata-kata yang keluar daripada mulut kami adalah pilihan daripada Engkau Tuhan. In Jesus' mighty name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa kami semua berdoa. As yesterday we talked about finding our peace in God. Yaitu kemarin kita berbicara mengenai yaitu bagaimana kita dapat kelegaan kita di dalam Tuhan kita. So only when we walk with God, only we can have the peace of God. Dan waktu kita berjalan dengan Tuhan, di situ kita mendapat damai sejahtera dan kelegaan dari Tuhan kita. And that is why we must choose correctly who are we following. Dari sebab itu kita harus yaitu memilih dengan benar siapakah yang kita layani atau siapa yang kita ikuti. And so today we want to talk about the power to choose. Dan hari ini dari sebab itu saya akan bicara kuasa untuk memilih. And so let us get into the Word of God, the power to choose in Deuteronomy chapter 30, verse 19 and 20. Dan kita lihat firman-Nya di dalam ayat kitab Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. And now the Bible tells us here, I call heaven and earth as witnesses. I have set before you life and death, blessing and cursing, therefore choose life, that both you and your descendants may live, that you may love the Lord your God, that you may obey His voice, and that you may cling to Him, for He is your life and the length of your days, and that you may dwell in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them. Amin. Ayat 19 dan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amen. So every day we face with the power to choose life or death. Jadi setiap hari yaitu kita diperhadapkan untuk mengambil keputusan antara pilih hidup ataupun mati, Blessing or cursing. atau berkat atau kutuk. Remember that we have the power in our tongues to bless or to curse. Ingat sekali lagi kita juga diberi kuasa atas lidah kita sendiri, yaitu untuk kita mengucapkan berkat atau kita mengucapkan kutuk. So we are given the power to choose to do our devotion. Jadi kita juga memilih, yaitu diberikan kuasa kepada kita untuk memilih cara ibadah kita atau melakukan ibadah kita, Our prayer life, atau doa kita, even attending services or even following my online. atau yaitu menghadiri ibadah kita, atau kita dapat memilih apa kita mau dengan online-nya pada saat ini atau tidak. We can choose whether to attend a prayer meeting or even our Zoom prayer meeting. Yaitu kita juga bisa memilih apakah kita akan ikut ibadah doa syafaat ataupun lewatin Zoom untuk doa syafaat bersama-sama. Our live group in our Zoom also. Atau umpamanya live group kita, yaitu yang kita adakan setiap kali melewati Zoom. And even classes, SKP and all these things. Also classes you can choose to go online or not, because now you cannot go physically for time being. Yaitu bahkan yaitu saudara ada pilihan. Saudara mau mengikuti umpamanya kelas, bisa aja kelas STT atau kelas yaitu sekolah biasa. Karena sekarang kita nggak bisa pergi ke sekolahnya, dari sebab itu saudara pilihan. Or reach out to someone in need.
Atau kita juga ada pilihan untuk menjangkau orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita. And then how much more, especially in this pandemic, yeah? Dan terutama lagi bahkan yaitu lebih lagi pada zaman pandemik demikian. So how do you reach out to people online? Tanya saya gimana ya untuk dapat menjangkau orang-orang yang online. Yesterday I had an interesting conversation with one of the people online actually. Dan kemarin yaitu saya ada kesempatan untuk bercakap-cakap dengan salah satu orang yang sedang online. And because they Instagram me and they asked me whether I can call them and pray for them. Yaitu karena mereka tulis di dalam Instagram, bisakah yaitu mereka menelpon Dr. Paul dan untuk Dr. Paul secara pribadi doakan mereka. So I said okay, and so we called and we talked and then we prayed for them that they will have their breakthrough and their life rearranged by God. Dan puji Tuhan yaitu akhirnya ada percakapan lewat di telepon dan ada arahan setelah doa melalui firman-Nya dan mereka yaitu membereskan kehidupan mereka. So we have a choice to go online or not. Jadi sekali lagi kita juga semua sampai sekarang pun yaitu manusia diberi kuasa untuk memilih apakah kita mau online atau tidak. So what is even greater? We have the power to choose to be discipled and learn the word of God. Dan lebih lagi yaitu kita dapat memiliki kekuatan atau kuasa yaitu pemilih untuk menjadi murid Tuhan Yesus atau tidak. And then we can show by learning the word of God we can help others. Dan umpamanya kita belajar firman lebih lagi kita bisa menolong orang lain. Or we can decide to live life the same with no change, with no miracles, with no breakthroughs. Atau kita juga dapat memilih yaitu kehidupan kita yang monoton, kita terus saja jalanin seperti demikian, tapi yang nggak ada terobosan dan tidak ada perubahan apa-apa dalam kehidupan kita. So we choose. Jadi sekali lagi kita yang harus memilih kehidupan untuk kita sendiri. So I choose in the early morning to wake up and pray to God and ask God and surrender my life. And I see that my life is victorious in Christ Jesus. So I choose to do that. Seperti saya umpamanya yaitu saya memilih setiap pagi memberi waktu saya nomor satu kepada Tuhan terlebih dahulu, berdoa baca firman, setelah itu saya katakan yaitu saya percaya hidup saya di dalam Yesus Kristus penuh dengan kemenangan. Jadi saya memilih untuk melakukan kehidupan saya demikian. And there are some Christians that defer to their responsibility to choose straight away. They procrastinate. As much as they can. Tapi ada juga yaitu orang Kristen yang menunda-nunda untuk mengambil keputusannya. And then there are other people like this, always trying to let others to make the decision for them, the choice for them. Tapi ada juga orang, mereka nggak suka mengambil keputusan. Dan mereka yaitu lebih baik orang lain yang mengambil keputusan buat kehidupan mereka. And then determining how they would live, make others to choose the life for them, how they should live, and what they should say, how they can conquer. Yaitu dan mereka mengizinkan bagaimana orang lain yaitu untuk mengambil keputusan kehidupan mereka atau bahkan menentukan apa yang mereka harus jalani dalam kehidupan mereka. Or how they walk in love and forgiveness and so on and on. Yaitu bahkan mereka menentukan orang lain apa yang mereka harus katakan, bagaimana mereka mengatasi situasi mereka atau bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka atau mengampuni dan lain-lainnya. But the bottom line is, tapi pada intinya ialah the responsibility to choose cannot be delayed. Yaitu tanggung jawab yaitu yang diberikan pada saudara untuk mengambil keputusan janganlah ditunda-tunda saudara, nggak bisa ditunda-tunda. So such is true with the choice to change. Dan begitu juga yaitu sama dengan pilihan untuk berubah. You understand what I'm trying to say to you, huh? Apakah saudara bisa mengerti apa yang saya coba katakan pada saudara? The decision to change is not always an easy one. Karena yaitu saya tahu saudara, keputusan untuk berubah itu bukanlah sesuatu yang mudah. But once change is conquered in faith, Tetapi waktu perubahan itu ditaklukkan di dalam iman, it can be an open door of opportunities beyond your wildest dream. dan itu dapat membukakan pintu kesempatan lebih jauh, lebih besar untuk impian saudara lebih jauh, lebih besar juga. I'm reminded of Ruth and Orpah. Yaitu saya teringat dengan firman Tuhan yaitu mengenai Ruth dan Orpah. They both had the power to choose. Yaitu Ruth dan Orpah, mereka memiliki yaitu kuasa untuk memilih. And so let us look into the scripture first, and then let me explain to you again about it. In Ruth chapter 1, let us look in. If you can read the whole chapter, it's great. But
Let us go through Ruth chapter 1 verse 12 first. Yaitu saya akan kita buka sama-sama di Rut 1 And verse 12. dan ayat 12. And I'm just giving you the point form so that you can read through later on. Dan saya hanya memberikan secara garis besar, tapi kalau di rumah saudara bisa baca keseluruhannya, itu luar biasa. Turn back, my daughter. Go for I am too old to have a husband. If I should say I have hope, if I should have a husband tonight and should also bear sons. Ayat 12 dikatakan, pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Amazing, huh? But anyway, let me jump again the next scripture, verse 14. Ayat 14. Then they lifted up their voices and wept again. And Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. 14. Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpah mencium mertuanya, itu minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. So you see, one choose to go, one choose to stay. Dan di sini pada akhirnya, yaitu Orpah mencium mertuanya, yaitu minta diri, jadi dia balik lagi ke bangsanya dia. Sedangkan Ruth, yaitu dia memilih untuk tetap mengikuti Naomi. So let's look at verse 15. Ayat 15. And Naomi now said, look, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law. Dikatakan 15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. So sometimes when we decide to stand with God, sometimes there is a test that will come to try to take us away from God. Dan itulah saudara, seringkali yaitu waktu kita memutuskan untuk berdiri teguh di dalam Tuhan kita, tapi ada aja ujian, yaitu untuk membawa justru kita keluar daripada Tuhan kita. So let's look at verse 16. Ayat 16. But Ruth said, entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God. Dikatakan ayat 16, tapi kepada Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun kau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. And so after the test, Ruth stands strong, firm and founded, and she said, no, I will go where you go, I will lodge where you lodge, your God will be my God. Jadi kita lihat di sini setelah ujian tersebut, yaitu Ruth tetap mengatakan tidak, janganlah desak, tapi biar dia tetap di situ. Karena kemanapun Naomi pergi, dia akan pergi. Dan di mana bermalam, dia bermalam. Dan apapun Naomi punya bangsanya, dia adalah bangsanya Ruth juga. But if you want to know, both of them were actually the Moabites. Dan sebetulnya dikatakan yaitu di dalam ayat 1, Ruth dan Orpah itu adalah bangsa Moab. So Orpah went back to the Moabite people and Ruth stayed with the people of the Israelites. Jadi kita lihat di sini Orpah yaitu balik lagi ke bangsanya dia, yaitu bangsa Moab. Sedangkan Ruth dia mengikuti Naomi, dan Naomi adalah bangsa Yahudi atau Israel. So they both had the power to choose. Tapi saudara lihat yaitu Ruth maupun Orpah, kedua-duanya memiliki yaitu kuasa untuk memilih. So they were presented with the same scenario to choose life or death. Dan mereka juga diberikan skenario yang sama, yaitu untuk memilih hidup atau untuk mati. So one choose to step out by faith, that is life. Dan yang satu yaitu memilih untuk memilih untuk melangkah dengan iman, yaitu hidup. The other choose to return to where she came from, that is death. Tetapi yang Orpah yaitu memilih untuk balik lagi ke masa dulunya, dan itu adalah kematian. So one had the vision, dan artinya Ruth di sini memiliki sebuah visi, and the other had no sight at all. tetapi Orpah tidak memiliki visi sama sekali. One left her legacy.
Dan yang satu meninggalkan warisannya, the other we never hear from again. dan yang satu lagi yaitu Orpa, kita tidak pernah mendengar yaitu riwayat hidupnya setelah itu. You see, when I say you leave your legacy, sometimes your career has become your legacy. Dan apa kalau saya maksud dengan yaitu warisan? Yaitu bisa aja karir saudara menjadi warisan saudara. And you just run after that legacy and cut off God. Dan tanpa disadari yaitu saudara terus mengejar yaitu legacy saudara atau legenda saudara, warisan saudara sampai saudara meninggalkan Tuhan saudara. And then we never hear from you again. Dan akhirnya kita tidak bisa mendengar apa-apa mengenai saudara setelah itu. So remember, you got to choose life. Tapi ingat saudara, dimanapun saudara berada, selalu pilihlah hidup di dalam Tuhan. Make the right decision every day. Yaitu membuat setiap hari mengambil keputusan yang benar di dalam Tuhan. You know, we are faced with so many storms, so many trials, so many chances to enjoy this life, you know. Dan kita tahu ya dalam dunia ini juga begitu banyak badai. Tapi dalam waktu yang bersamaan, begitu juga banyak kesempatan untuk kita dapat menikmati kehidupan duniawi kita. Understand the impact of your choice on your life. Tetapi saudara harus dapat mengerti dan melihat apa sih dampak daripada keputusan saudara dalam kehidupan saudara. Are you marrying the right person? Umpamanya, apakah saudara menikah dengan orang yang tepat? So marriage is an issue. Dan sekarang pernikahan adalah bisa aja menjadi sebuah masalah. Finances, because you're chasing, you're running after finances. Umpamanya keuangan, bisa aja saudara yaitu selalu mengejar yaitu secara ekonomi, secara keuangan saudara. Then health, another one. Dan juga bisa aja kesehatan. You know, some people are fanatics, you know, they will take every kind of vitamin, every kind of herbal thing, every kind of everything just to make their health and live longer. Yaitu ada juga orang sangat fanatik sekali, yaitu mereka mengambil segala macam vitamin, segala macam vitamin dan segala sesuatunya karena mereka mau umurnya panjang banget gitu. I'm not saying it's not good, yeah. Bukan saya mengatakan tidak baik. You can take, but take it in the right way. Yaitu memang benar saudara bisa mengambil vitamin, tapi juga cara kita melihat semuanya, sikap kita terhadap vitamin itu harus benar. For some people, vitamin is above God. Karena ada beberapa yaitu vitaminnya itu justru lebih tinggi dari Tuhan ya. So that's what I'm talking about. Itu yang saya bicarakan. Then families, Dan juga mengenai keluarga lineage, atau mengenai garis keturunan and your generation. atau generasi Anda. So, if you choose it God's way, God says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, if you place God first, Dan tidakkah yaitu Yesus sendiri mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu yang akan ditambahkan kepada saudara. Jadi artinya, waktu kita mencari Tuhan terlebih dahulu, menaruh Tuhan nomor satu prioritas dalam kehidupan kita, you will definitely get the right man or right woman. Your finances is in God's control. Your health is in God's control. Of course, we can take vitamin, but God's control. Family will be in line with what God wants us. Our lineage and our generation is blessed. jadi katakan maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada saudara, dan sudah pasti yaitu saudara yaitu akan mendapat pasangan yang tepat, dan yaitu kesehatan yang baik, dan keuangan dan keluarga saudara juga akan dipelihara oleh Tuhan, dan keturunan saudara juga akan dipelihara oleh Tuhan. Choose every day. Dari sebab itu setiap hari pilihlah saudara. Choose to make a deliberate decision. Yaitu pastikan saudara yaitu membuat keputusan, A intentional decision to choose life. yaitu memilih bahwa saudara akan memilih yaitu hidup di dalam Tuhan, The life of the Word of God. yaitu hidup di dalam firman Tuhan, hidup firman Tuhan, menjalani firman Tuhan, The life of faith. yaitu kehidupan iman, The life of a vision and discipleship. yaitu kehidupan yang ada visi daripada Tuhan, dan kehidupan di dalam yaitu menjadi murid daripada Yesus Kristus. Choose the life of prayer. Yaitu memilih kehidupan hidup dalam doa, The life of giving. dan hidup yaitu dengan memberi, The life of consistency and commitment.
yaitu memiliki kehidupan yang konsisten dan komitmen di dalam Tuhan. Wow, Pastor, you're giving me all the spiritual thing, huh? Dan kadangnya saudara pikir, aduh Dr. Paul kok kayaknya semua ini rohani banget semuanya. Actually, it's not really spiritual. Actually, we when we surrender totally to God, all these things must be in line. Then the other thing will fall in its place. The physical thing, the needs, the desires will fall in place. Tapi apa yang Dr. Paul pagi hari ini mau garis bawahi ialah kalau kita memilih Tuhan terlebih dahulu dan segala kebenarannya, segala sesuatu yaitu mengenai yang lain-lainnya itu pasti akan berada di tempat yang sebagaimana mestinya. Maybe not as fast as the way the world does it. Barangkali hasilnya yang saudara harapkan tidak secepat bagaimana dunia melakukannya. Because God knows the best time is never too late, is never too early, it's on time. Itu karena kita tahu kalau kita bersandar pada waktunya Tuhan, Tuhan itu nggak pernah yaitu terlalu dini atau terlalu lambat. Tuhan itu waktunya Tuhan selalu tepat waktunya. And then the world, they play with time, they play with fast time, fast assets, fasting, and so you are enticed. Dan saya tahu yaitu karena dunia itu mau segala sesuatunya cepat, dia akan memberikan jalan yang cepat keluar, segala sesuatu hasilnya itu cepat saudara akan dapatkan. Dari sebab itu yang akan yang menggiurkan kita untuk melakukan atau mencari jalannya dunia. Do you know there are so many smart people who are deceived from God? Dan tapi apakah juga saudara tahu begitu banyak yaitu orang-orang justru yang pintar-pintar yaitu tertipu oleh hal-hal duniawi akhirnya mereka jauh dari Tuhan. Let me give you an example. Let's talk about examples, yeah? Saya akan berikan umpama contoh. Like this business deal. Kalau umpamanya seperti satu bisnis deal. And so this person, a middleman connects me with this person. Dan orang tengah tersebut yang akan menghubungkan saudara dengan buyer atau seller, yang pembeli atau penjual. But you never know who the buyer or the seller is. Tapi saudara tidak akan tahu siapa yaitu penjual dan pembelinya tersebut. So this middleman begin to say, oh yeah, this person want to do this, I want to do this. Gives you a very nice and tasteful thing that you desire. Dan itu orang penengahnya bisa aja memberikan saudara sebuah gambaran sesuai dengan apa keinginan saudara. And then they say this. Dan mereka mengatakan, but if you can give 100 million first, and then after the rest of the money will come to you. Bisa aja orang penengah itu mengatakan, kalau kamu kasih DP-nya 100 juta terlebih dahulu, dan akhirnya dealnya setelah itu saudara akan pasti dapatkan. And so, foolishly, because you already enticed, you give the 100 million. Dan yaitu karena kita sudah tergiur untuk mendapatkan uang lebih banyak dan lebih cepat, dari sebab itu ya okelah 100 juta karena kita akan mendapat imbalan lebih besar dari itu. And then deception and display sometimes tells you tomorrow we'll meet up, and then tomorrow you want to do the deal, then the middleman say, oh sorry, there's a delay, that these things happen, that things happen, but can you give another 100 million because anyway the deal you're going to make so much money. Dan apa yang terjadi ialah orangnya mengatakan, orang tengah, oh besok kamu akan besok mau ketemu, orangnya mengatakan, oh nggak bisa, ada sesuatu yang terjadi. Lalu orang tengahnya ini akan mengatakan lagi, aduh coba ibu ya kasih lagi 100 juta lagi, pasti ibu udah dapatkan 2 kali lipat uangnya. And then this foolish person give again. Tetapi ya itu karena ibu itu saudara atau kita ya udah terlanjur 100 juta, ya udahlah kasih sekalian 100 juta lagi supaya 100 jutanya nggak hilang, dan dari sebab itu saudara memberikan 100 juta lagi. Let's reset again next week. Dan apa yang terjadi, orang tengahnya itu mengatakan, aduh ibu jangan minggu ini, minggu depan lagi ibu mesti ketemu dengan orangnya. And then next week comes, the same thing happen, and you ask for, the person asks money, you take out, you have no money, you borrow from here, borrow from there. Is this God? Dan apa yang terjadi minggu depan atau sampai bulan depan, orangnya saudara nggak bisa bertemu. Dan orang tengahnya itu mengatakan bisa aja dia kurangin nggak 100 juta, tapi dia minta lagi lah berapa, 20 juta. Pertanyaan saya, apakah benar yaitu pekerjaan demikian itu dari Tuhan? God doesn't do things like this. Saya percaya Tuhan tidak melakukan demikian. God doesn't do business like this. Oh, you pay first, then you get.
Yaitu Tuhan tidak melakukan demikian, maksudnya, oh kamu uangnya dulu dah, baru kamu dapat. I heard of so many miracles that God does. We don't have to pay anything and we get a miracle. Wow, what an awesome God we have. Karena saya dengar banyak sekali justru yaitu di mana orang yang nggak ada uang, tapi Tuhan yang memberikan yaitu dana tersebut atau membuka jalan keluar untuk sebuah pekerjaan bagi mereka. So don't be deceived. Dari sebab itu janganlah kita tertipu untuk cepat-cepat mendapat uang atau kekayaan tersebut. That is why I say choose every day to make a deliberate decision, deliberate intentional decision to choose life. Dari sebab itu saudara harus membuat gini. Maksudnya saudara setiap hari harus bertekad. Itu kata-kata harus berniat benar-benar saya akan memilih kehidupan di dalam Tuhan saya. Then not only that, to live what? Choose life. Then life of the Word of God. Dan apa artinya memilih hidup di dalam Tuhan? Yaitu memilih hidup dengan firman Tuhan dan di dalam firman-Nya. Life of the faith, the vision, and as a disciple of Christ. Dan memilih yaitu hidup, yaitu beriman di dalam Tuhan saya. Memilih yaitu hidup dengan visi yang Tuhan berikan pada saya. Dan juga sebagai murid daripada Yesus. And as a disciple, you choose life of prayer. Because very important, the Word and prayer must be in line. Dan juga artinya yaitu memilih hidup dengan doa dan di dalam doa. Karena yaitu firman dan doa itu harus seimbang dalam kehidupan kita. And then life of giving doesn't mean like that's not the style, but the life of giving to give towards God's work, give towards the poor, give towards the widows and the orphans, yes. Dan memilih kehidupan untuk memberi, apa artinya kehidupan memberi? Yaitu kita memberi kepada Tuhan, memberi dalam pekerjaan Tuhan, memberi yaitu kepada umatnya atau janda-janda atau yatim piatu atau orang yang membutuhkan. Or give love, give forgiveness, give kindness. Atau juga bisa juga itu dalam soal dana, bisa saja kita memberikan kasih kepada orang, memberikan yaitu pengampunan kepada orang, memberikan kehidupan untuk dapat menolong orang lain. And then finally, the life of consistency and commitment. This must be a consistent thing, not on and off. Ya, artinya juga yaitu kehidupan yang konsisten dan memiliki komitmen kepada Tuhan. Apa yang dimaksud konsisten? Yaitu perkataannya tadi, hidup dalam doa, hidup dalam firman, sebagai murid Yesus dalam memberi dan segala sesuatu itu kita harus lakukan konsisten. Jangan naik turun, on and off. And so this morning we want to declare to God. We want to declare aloud. The devil will hear also, Dan pagi hari ini mari kita sama-sama yaitu kita menyatakan meskipun yaitu kita tahu iblis juga mendengar yaitu apa pernyataan kita. And so I choose life over death. Yaitu saya memilih hidup daripada mati. So life over death, first of all, our life, yeah. Yaitu apa yang saya maksud dengan memilih hidup, terutama itu untuk kehidupan kita sendiri, kita memilih kehidupan. And all the things that are pertaining to life that God gives us. Dan segala sesuatu yaitu hidup yang Tuhan berikan pada kita. Death is things that are sinful, things that are against what God's will is. Tapi apa yang dimaksud dengan mati? Mati adalah segala sesuatu dosa, segala sesuatu yang kita tahu tidak sejalan dengan firman Tuhan atau apa yang Tuhan benci. And so, blessing over cursing. Dan saya memilih yaitu berkat daripada kutuk. I declare I choose love, to love the Lord my God and to serve Him only. Dan saya memilih untuk mengasihi Tuhan Allah saya dan hanya untuk melayani Tuhan Allah saya. Because we only can have one master. Karena sekali lagi kita hanya memiliki satu Tuhan dalam kehidupan kita. So I cling to Jesus and the Word of God. Dari saat itu saya berpegang erat, saya berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah saya dalam kehidupan saya. And it is my life and length of days to all those around me. Dan adalah hidup saya dan bagi semua orang yang di sekitar saya. Now and forevermore. Untuk sekarang dan untuk selama-lamanya. So you got to cling to Jesus and the Word of God. Jadi sekali lagi saudara sekalian, yaitu kita harus berpegang erat, berpegang teguh kepada yaitu Tuhan kita Yesus Kristus dan firman-Nya. Amen. So Amen. remember, do this declaration and be consistent, Amen. be committed to the Word of God, and God will make a way where there seems to be no way. Ya, saudara bisa melakukan pernyataan ini yaitu bahkan setiap hari atau satu hari bisa saudara
melakukannya berulang-ulang. Itu apa yang kita orang lakukan. Dan tetaplah yaitu konsisten dengan segala sesuatu yang tadi baru saja diajarkan, yaitu dengan firman Tuhan, berdiri teguh iman dan segala sesuatu. Karena kita percaya yaitu Tuhan sediakan buka jalan bagi saudara. Di mana tidak ada jalan, Tuhan bisa membuka jalan bagi saudara. Amen. Praise the Lord. We have come to our end of our session this morning. Dan ini saatnya kita berpisah untuk pagi hari ini. But, excuse me. So, if you have a need or any other situation, then my prayer warriors will pray with us for you for 24 hours every day until the 18th of June. Then we pray together with thousands of people, 18th of July, until we pray together with thousands of people for your miracle. Amen. Dan ini saudara, jika ada saudara ada permohonan doa atau apapun juga, janganlah kita yaitu malu-malu atau segan, yaitu untuk menuliskan apapun permohonan doa saudara, di mana yaitu kita di sini yaitu seluruh staf daripada gereja ini dan ada jemaat daripada gereja ini juga yang komitmen untuk berdoa, yaitu setiap hari kita ada doa rantai 24 jam setiap hari mendoakan apapun permohonan saudara. Dan yaitu kita percaya untuk terobosan Tuhan, dan sampai yaitu tanggal 18 Juli di mana kita doa syafaat bersama-sama dengan ribuan orang untuk apapun yaitu terobosan yang saudara butuhkan. So on the 18th of July is called a prayer breakthrough. So let's break through for your miracles. Yaitu karena 18 Juli yaitu kita akan doa sama-sama, dikatakan prayer breakthrough atau terobosan dalam doa, karena kita percaya yaitu waktu kita bersama satu berdoa pasti Tuhan menjawab yaitu kebutuhan saudara. The Bible tells us to be in unity in faith. Karena itu ada yang kita lakukan. Firman Tuhan mengatakan kita bersatu di dalam iman, di dalam Tuhan kita. And we must have the unity in the body of Christ. Dan artinya kita juga harus ada kesatuan di dalam tubuh Kristus. Amen. And so when we come in agreement, not only obeying but agreement together brings the miracle. Amen. For somebody else. Dan waktu kita di dalam satu kesatuan, yaitu disitulah kita percaya mujizat itu terjadi untuk siapapun juga. The Lord gave me this word, be a miracle to somebody else, so that your miracle will come to you. Dan Tuhan memberikan yaitu pernyataan ini kepada Dr. Paul, dikatakan biarlah kita menjadi mujizat bagi orang lain, sehingga mujizat kita pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amen. Amen. So we have run out of time this morning. So tomorrow morning at 10:30 a.m. we will be back here together with you. Yaitu ini sudah waktunya untuk kita berpisah saudara, yaitu tapi jangan lupa besok pagi 10:30 kita akan ketemu kembali. By the way, tonight at 7 p.m. I have my Thursday online service with Pastor Debbie, and we're gonna believe God for miracles. Yaitu, dan jangan lupa saudara, ibadah ini sore jam 7 sore saudara bersama saya sebagai penerjemahnya, dan kita percaya itu luar biasa firman-Nya, dan kita percaya mujizat pun terjadi. Amen. So remember, Jesus loves you, Ingat selalu bahwa Yesus selalu mengasihi saudara, and we love you too. dan kita juga mengasihi saudara. God bless you. Tuhan memberkati Until saudara. I see you tomorrow. Sampai ketemu lagi esok pagi jam 10:30. Bye bye now. Sampai jumpa kembali.